Sepertinya video ini lama-lama akan menjadi podcast ya. Oke, seperti judulnya, kita nggak akan ngebahas tentang rencana tentang tahun 2022 yang baru kita masukin. Kalau teman-teman melihat konten di YouTube atau sosial media lainnya, biasanya kita akan menemukan orang-orang yang penuh dengan perencanaan, membuat listing rencana dia 1 tahun ke depan apa aja, ataupun orang-orang yang berusaha menginfluence kita bahwa biasanya rencana yang kita list duluan biasanya itu adalah sesuatu yang tidak terjadi, dan yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita rencanakan gitu. Dan saya pikir kedua konten tersebut, kalau dua-duanya bisa dibilang konten gitu ya, sebenarnya itu adalah bentuk ekspresi dari personal masing-masing. Jadi teman-teman bebas mau suka dengan orang-orang yang penuh dengan perencanaan, atau kita yang penuh dengan surprise aja. Jadi hal-hal ke depan itu dibuat dengan kejutan aja, biar mungkin kita lebih seru menghadapinya gitu ya. Kita random aja, kita coba cek video terakhir dari channel YouTube Android Developers. Di sana mereka membuatkan sebuah video trailer. Jadi videonya kita putar aja, seperti apa sih videonya gitu ya. Can we adjust the brightness? Tilt down a bit, please. Let's get a mic check. Are we recording? Okay, here we go. In 3, 2, 1. Kalau dilihat sekilas ini seperti apa ya? Seperti cast film ya. Mungkin karena sekarang banyak banget film yang lagi boom banget, terutama yang terakhir itu Spider-Man No Way Home. Mungkin konsep video ini meniru trailer film atau bahkan teaser ya, karena di sini cuman 1 menit 13 detik videonya. Hi and welcome to What's New in Android. Let us talk about Android 12. Android Studio version 4.2 is now available for download. I didn't know there was so much color in the whole galaxy. The UI is entirely made with Jetpack Compose, so it's been fast and easy to build. When I was growing up, my parents wanted me to become a medical doctor. Great UI is instinctive. In this session, we're going to do some live coding. Wait, where's the XML? There is no XML. But don't just take my word for it. Let me show you how. So let's get started. Ada caption atau translate di situ, there is no XML gitu. Jadi apa ya, sounding dari Android Developers, channel YouTube Android Developers from Google di sini mungkin lebih menekankan sesuatu bahwa kita harus belajar Jetpack Compose. Bagi saya pribadi di tahun ini kebetulan kerja sebagai Flutter developer juga, terus kemudian ada timnya. Jadi yang perlu mungkin singkatnya apa sih yang berubah dari yang sebelumnya kita dari XML kemudian ke Compose? Yang berubah adalah reactive UI. Kalau biasanya kita membuat 2 file terpisah antara Java atau Kotlin, terus kemudian untuk layoutingnya kita menggunakan XML. Sedangkan di Jetpack Compose kita membuat sebuah program, membuat sebuah aplikasi Android menggunakan Kotlin, dan juga layoutnya kita juga tetap menggunakan bahasa Kotlin. Jadi kita nggak perlu ngemanggil ID layout dari XML ke file.kt lagi gitu. Jadi semuanya ada di situ. Jadi yang paling menonjol mungkin ketika teman-teman membuat list gitu. Kalau ketika membuat list kan kita di Kotlin itu membuatkan recycler view adapter. Jadi membuatkan kelas sendiri untuk view item pada masing-masing list gitu. Sedangkan di bagian reactive UI atau di Compose, nah kita itu ya udah itemnya langsung kita masukin di looping code Kotlinnya gitu. Jadi dia otomatis akan ke looping gitu tanpa perlu pemisah membuatkan sebuah adapter tersebut.
Jadi Compose tersebut yang paling menonjol adalah konsep reactive UI yang sama dilakukan di Dart atau Flutter. Jadi bagi saya maksudnya kayak mind behind channel YouTube Last Day dan juga Last Day sendiri, tahun ini sepertinya belum ada rencana ya untuk Compose. Jadi akan ada video-video tutorial berikutnya baik di Java maupun Kotlin. Kalau sesuai rencana itu kita masih menggunakan XML. Dan kenapa masih menggunakan XML? Karena existing project di kerjaan yang lagi jalan sekarang belum ada rencana untuk migrate ke Jetpack Compose juga. Terus side project berikutnya ya ada Flutter gitu, yang mana di situ sudah menerapkan reactive UI. Jadi kalau rencana untuk ke depan ya mungkin belajar dari sisi Flutter untuk reactive UI-nya, sedangkan untuk native Android-nya mungkin saya masih akan belajar atau menggunakan XML gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Kenapa harus menjelaskan ini? Karena apa ya, teman-teman kan kadang itu perlu bukti gitu kalau belajar sesuatu ini tuh kurikulumnya relate sama industri apa enggak ya. Kalau teman-teman melihat hal tersebut dari apa ya, etalasenya Last Day gitu ya, bukti tersebut ya saya sendiri, saya menggunakan hal-hal yang memang saya gunakan di kerjaan saya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk statement there is no XML di video trailernya Android Developers. Berikutnya kita akan ngebahas tentang tips karir gitu. Tips karir kalau dari saya sih sebenarnya saya masih Android developer atau programmer biasa, yang bukan yang orang memiliki status yang senior ataupun ada di deretan manajemen ataupun C-level gitu, apalagi gitu belum. Jadi ya tips karir ini bisa teman-teman dengerin, bisa juga enggak gitu. Anggap saja ini bukan tips, tapi ya saya cerita by pengalaman saya aja gitu ya. Yang pertama menurut saya itu kurangi keluhan yang berlebihan. Jadi maksudnya itu kalau kita ketemu teman dekat nongkrong terus kita ngobrolin kita capek banget ya itu nggak masalah gitu. Tapi jangan seolah-olah itu tuh menjadi beban utama bagi kita sebagai programmer, karena step by step agar kita mendapatkan kenyamanan dalam bekerja, terus kebanggaan dalam sebuah software development, terus kemudian kita mendapatkan gaya hidup yang diinginkan, terus kemudian gaji juga, itu memang pengalaman sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau dianggap profesi itu adalah kendaraan kita untuk hidup gitu, jadi bahasa pemrograman yang kita pilih itu adalah spare part gitu, jadi bukan kendaraannya gitu. Jadi untuk mencapai sebuah karir idaman kita atau dream kita dalam sebuah pekerjaan, ya spare part itu semuanya harus dioptimalkan. Bagaimana cara kita introduce ourselves kepada orang lain atau branding, personal brand kita seperti apa, terus kemudian kontribusi kita pada industri tersebut, terus kemudian how kita bekerja sama dengan baik dalam tim, terus kemudian bagaimana kita mengconvert atau mentranslate apa sih kebutuhan perusahaan ini yang benar-benar bisa kita solve gitu, dan apa visi perusahaan tersebut ke depan. Jadi kita itu memang ada peran yang penting gitu, bukan hanya sebagai orang yang terima desain terus ya udah di convert karena itu memang job dari seorang front end. Saya kira nggak seperti itu ya, apalagi saya untuk kerjaan kebetulan lebih banyak di product development sampai saat ini gitu. Jadi sangat penting kalau kita itu mengerti kemana sih arah perusahaan ini. Jadi kalau kita tahu arah perusahaannya, kita ngobrol sama product manager, sama leader, sama tim desain, itu komunikasinya lebih enak karena kita ada goalnya gitu. Nggak sekedar kita terima wireframe atau UI UX-nya seperti apa ya udah kita kerjain. Mungkin itu juga berpengaruh, tapi kalau nggak berpengaruh ke teman-teman ya coba cari solusi lain aja. Terus kemudian hal yang saya lakukan sepanjang pandemi COVID adalah mencari kesibukan di luar gitu. Jadi kalau kita punya kesibukan di luar selain bekerja maksudnya, ini bukan karena saya
saya nggak suka dengan pekerjaannya, tapi mungkin karena saking sukanya, jadi kadang saya juga berusaha sangat keras untuk menyeimbangkan antara dua dunia ini. Mana hal yang itu menjadi kebutuhan orang lain dan mana hal yang menjadi untuk mengisi energi kita cukup banyak. Jadi selama pandemi 2 tahun ini yang saya lakukan, saya coba memelihara ikan, terus kemudian saya juga merawat beberapa tanaman, tapi sebenarnya saya nggak milih sendiri, itu dari saudara. Jadi ya saya cuma nyiram-nyiram aja tiap pagi sama memastikan tanahnya ya padat, terus kemudian ya sesuai seperti tetangga-tetangga lain dan orang-orang yang posting di sosial media lah. Terus yang terakhir saya mulai goes, dan di luar itu sebenarnya saya adalah cukup maniak nonton film ya, tapi karena screen move to other screen itu menurut saya itu tidak menghilangkan jenuh. Jadi kan kita programmer tuh ngoding depan layar, terus kalau capek ngapain nonton film, saya kira jenuhnya nggak berkurang banget sih. Sama seperti saya melihat seorang gamers, tapi saya no comment ya karena saya juga bukan gamers gitu. Jadi saya pikir itu kalau teman-teman hobinya dari layar pindah ke layar lain, kayaknya belum pindah dunia aja gitu. Jadi cobalah hal lain. Yang saya lakukan, coba goes mulai dari MTB atau sepeda gunung, terus saya juga nyobain sepeda lipat, yang terakhir saya nyobain road bike dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan itu membuat saya itu tidak selalu intensitasnya habis di depan layar. Memiliki hal seru di luar pekerjaan itu menurut saya kadang tuh kita kayak nungguin gitu, nungguin jam pulang kerja, nungguin kapan kita punya waktu kosong, terus kita segera lakukan hal itu gitu. Jadi kadang itu kalau sudah hari Kamis, hari Jumat, kadang saya buru-buru untuk segera weekend gitu, karena saya bisa goes yang cukup jauh, cukup panjang, dan cukup prepare. Jadi pulang itu memang capek banget, tapi di luar itu tujuannya adalah kepuasan. Jadi kayak puas banget gitu kalau capek karena bersepeda gitu. Jadi karena di hari kerja kita kan udah capek kerja tuh. Jadi kita cari capek juga tapi di hal lain yang kita itu memiliki keseruan di situ gitu. Jadi untuk teman-teman yang mulai jenuh karena bosnya terlalu otoriter, timnya toksik, terus kemudian leadernya cuman bisa merintah tapi nggak nge-lead gitu. Saran saya sih jangan buru-buru resign ya, tapi ya coba hal-hal kesibukan yang lain. Mungkin kalian jenuh di situ karena 100% pikiran kita itu tumpah di situ gitu. Jadi coba tumpahin pada kesibukan yang lain. Gitulah intinya ya. Terus tips karir tips karir lagi. Tips karir yang terakhir adalah saya mulai ini mungkin jadinya kayak curhat ya. Saya kan punya last day ya, maksudnya di luar pekerjaan saya gitu. Jadi dulu tuh kadang saya memisahkan antara kapan kita berkarya dan kapan kita bekerja gitu. Jadi kayak itu tuh different world gitu. Padahal sebenarnya kalau lama-lama dikerjain ya last day juga melayani orang gitu. Sedangkan perusahaan tempat kita bekerja sebagai karyawan ya mereka juga melayani orang. Jadi mulailah rasakan bahwa pekerjaan kita juga adalah sebuah karya yang mana mereka juga bermanfaat untuk orang lain. Dan itu yang mulai saya rasakan sekarang, bahwa ya ketika kita memang meeting mencari poin atau mencari solusi yang optimal, dan itu kayak menguras waktu, meeting pagi, stand up, terus kemudian sore meeting lagi, kadang malam atau weekend kita ditambahin meeting lagi. Mungkin memang perlu hal seperti itu sesekali gitu, biar kita itu turut menjiwai apa sih yang benar-benar kita bikin gitu. Dan kebetulan saya di produk juga, jadi hal tersebut itu tidak terlalu sulit untuk dirasakan, karena memang segala perubahan, improvement atau code kita yang sudah kita bikin hari per hari terus kemudian dihapus diganti yang lain gitu, tidak masalah ya. Memang pekerjaan kita seperti itu gitu, bahwa bug, improvement ya, karena adanya hal tersebut yang tidak berhenti, makanya programmer tuh punya pekerjaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk video random kali ini. Yang terakhir, kan ada beberapa video goes nih terakhir di video sebelumnya, mungkin yang teman-teman nggak terlalu peduli dan tidak masalah juga gitu.
Saya mulai mencari audio library gitu. Ada video no copyright di YouTube yang bisa diambil audionya. Dan ini adalah video terakhir dari channel tersebut. Dan saya dengerin tuh enak tadi. Jadi saya juga pengen teman-teman juga dengerin audio ini gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya. Saya Irsa dari Last Day. Sampai ketemu di video berikutnya.